Gibran Center memang murni sebagai relawan Gibran yang dibentuk di pusat untuk siap memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Meski keberadaan Gibran Center masih terbilang baru di Bali, hanya dalam hitungan bulan, maka dibutuhkan konsolidasi internal dan koordinasi yang lebih intens lagi dengan dibentuk koordinator-koordinator di setiap kabupaten atau kota yang berada di Bali. Saya setelah debat dengan kecerdasan beliau Pak Gibran Rakabuming di debat itu, dengan apa yang dia sampaikan di luar dugaan kita, di luar persepsi kita, karena selama ini beliau adalah diam dalam artian sampai dibilang ayam sayur dan bilang lain-lain itu kan sesuatu yang cukup mengejutkan juga, bukan bagi kita aja di Gibran Center, mungkin bagi masyarakat kebanyakan terkejut juga dengan situasinya pernyataan-pernyataan dari Pak Gibran itu gitu loh. Kok pinter gini sih? Kalau Pak Gibran itu kan pengalamannya sampai saat ini adalah wali kota. Wali kota paling tidak udah tahu, dan ini anak muda gitu loh. Dan anak muda dan dengan jabatan wali kota, anak muda sekarang itu kan tidak mesti harus sudah menjabat jadi pemerintah. Kadang-kadang dia bisa melebihi itu karena dia googling dan macam-macam berita kan. Ada semua sekarang, tidak harus jadi menteri baru dapat berita kan, itu anak petani pun bisa dapat berita ketika dia cerdas. Itu menunjukkan Pak Gibran itu orang cerdas. Mengingat sifatnya relawan bukan suatu lembaga partai apapun, maka pergerakan Gibran Center Bali harus mengikuti gerakan dan arahan tim kampanye daerah atau TKD Provinsi Bali. Apapun diperlukan TKD Bali, Gibran Center harus siap membantu yang dibutuhkan sesuai dengan visi misi yang membantu mensejahterakan rakyat ke depannya. Gibran Center itu ada karena ini sebenarnya kan dibentuknya di pusat, bukan di sini kan itu. Bukan karena saya mengadakan Gibran Center gitu. Karena Gibran Center itu memang di pusat adanya dan dibentuk oleh orang-orang pusat. Karena di sana memang murni relawannya Pak Gibran untuk memenangkan Prabowo Gibran intinya. Dan kedepannya kita di sini Gibran Center karena keberadaan kita juga baru di Bali, kan baru hitungan bulan lah belum itu. Dan waktu kita sudah mepet juga untuk melakukan pertarungan untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kita butuh konsolidasi juga gitu. Dalam artian kita dalam hal ini baru internal kita bisa bentuk koordinator di setiap kabupaten. Kita ada semua, dan untuk pergerakan kita karena kita sifatnya relawan, bukan sesuatu lembaga partai apapun, kan kita harus mengikuti gerakan TKD di sini. Apapun TKD itu kita harus bantu. Kita harus sebagai relawan. Namanya relawan kan, pengertian relawan kayak apa sih kan gitu. Karena namanya relawan itu adalah siap untuk membantu yang dibutuhkan. Karena kita sendiri pun mempunyai relawan Gibran Center pun mempunyai suatu arahan sesuai misi visi kita adalah mensejahterakan. Mungkin hampir semua lah mensejahterakan untuk rakyat-rakyat nanti ke depan itu, karena membantu mensejahterakan ketika Pak Prabowo Gibran itu menang tentang apa yang diprogramkan dalam pemerintahannya nanti. Gibran Center pun siap mengawal sampai di tempat tujuan yang diharapkan. Tak tanggung-tanggung, Gibran Center siap mengawal program kerja pemerintah sampai di tempat tujuan yang diharapkan jika nantinya Prabowo Gibran menang dalam perhelatan Pilpres 2024. Meski demikian, sekarang masih tahap perjuangan memenangkan Prabowo Gibran sehingga pergerakan dilakukan secara door-to-door dengan turun langsung ke para pemilih di pelosok-pelosok desa. Menyikapi hal tersebut, Gibran Center di Bali dibentuk yang awalnya akan dibentuk Gibran Mania, namun akhirnya memilih membentuk Gibran Center di Bali karena sudah hasil bentukan dari pusat. Hal tersebut dikarenakan Gibran Center memiliki prinsip-prinsip untuk mewadahi anak-anak muda dalam memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, juga dikembangkan potensi minat dan bakat anak-anak muda sehingga diharapkan anak muda milenial berkontribusi positif bagi kepentingan bangsa dan negara. Bukan semena-mena kita harus merubah itu kan perlu fondasi dulu. Kalau pembaru kan yang sudah jadi kita perbaiki. Beda antara merubah dan perbaru, beda. Kalau merubah kan harus memperbaiki, yang udah terpasang cabut lagi kan gitu. Tak hanya itu, Oko Mantaro juga menilai Gibran sebagai anak muda yang membawa pembaharuan bagi Indonesia. Untuk itu, Gibran dinilai mampu perbaharui program Jokowi. Dalam arti mampu memperbaiki yang belum baik, bahkan jika sudah baik, program Jokowi dilanjutkan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.